Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bidzikrihi tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalam ala sayyidis sadat wal qaidul qadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadaili wal karamat, amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah kita bosan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan lafaz alhamdulillah, berkat rahmat yang Allah berikan kepada kita, yang selalu Allah salurkan kepada kita, sehingga kita masih bisa terus berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan dan kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya, dan juga kita mudah-mudahan selalu berada dan istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Dinukil dalam kitab Risalatul Mu'awana karangan Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, beliau mewasiatkan kepada kita sesama hamba Allah Subhanahu wa taala agar kita mempunyai sebuah wirid, sesuatu yang diulang-ulang pada setiap harinya. Apa itu lebih spesifik yang dibahas oleh Imam Haddad di dalam kitabnya, yaitu kita bertafakur. Bertafakur ialah mengintrospeksi diri dan memunasabah diri, merenungkan dari apa saja yang Allah berikan kepada kita, daripada kelebihan dan kekurangan, sehingga kita bisa terus terpacu di dalam kebaikan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Lantas, di manakah waktu yang tepat untuk kita melaksanakan tafakur ini? Beliau memberikan kepada kita tips waktu yang tepat untuk kita bertafakur, yaitu di malam hari ketika kita sudah terjauhkan dari perkara-perkara dunia. Waktu itu kosong untuk kita memikirkan sesuatu yang bersifat ukhrawi atau di akhirat. Maka jalan tafakur sangat banyak. Jalan tafakur bisa kita dapatkan dalam banyak hal. Maka ada perkataan yang mengatakan, al-fikratu sirajul qalb, fa idza dhahabat fala idha'atalah. Fikrah, pemikiran dan perenungan atas apa yang Allah berikan kepada kita adalah cahaya yang menerangi hati kita. Apabila pikiran dan perenungan sudah tidak ada di dalam diri kita, maka akan gelap diri kita, akan gelap hati kita di dalam menjalankan kehidupan ini hingga kita meninggal nanti. Jalan tafakur sangat banyak. Jalan tafakur salah satunya dari 5 yang dijelaskan Imam Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awana. Yang pertama, yaitu kita dianjurkan untuk bertafakur atas ciptaan Allah yang sangat-sangat menakjubkan, yang tidak bisa kita tangkap oleh nalar, ataupun juga yang bisa kita tangkap oleh nalar. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul inzuru madza fis samawati wal ard wa fi anfusikum afala tubsirun." Kata Allah, wahai manusia, kalian lihatlah madza fis samawati wal ard, apa yang ada di muka bumi dan apa yang ada di langit. Di muka bumi Allah menciptakan daripada 7 lapisan tanah sampai ke bawah dan 7 lapisan langit sampai ke atas. Maka lantas apakah kita tidak mengira bahwasannya keajaiban-keajaiban itu menunjukkan bahwasannya kecilnya kita di mata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah ingin menunjukkan kepada manusia, hambanya yang lemah, bahwasanya ia yang mengira dirinya sombong, congkak, dia kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Tafakur ini mengingatkan kepada kita atas sifat-sifat Allah, memberitahukan bahwasanya Allah adalah Maha Perkasa, Maha Kuasa, Maha Kuat, menunjukkan bahwasanya kita kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Atas apa?
atas ciptaan Allah yang sangat menakjubkan, sehingga sadar diri ini bahwasanya kita kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Tafakur yang kedua yaitu kita bertafakur, kita merenungkan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak ada hentinya yang Allah salurkan. Sebagaimana Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita, begitu pula kita selalu senantiasa harus bersyukur, tidak pernah berhenti mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Bentuk rasa syukur itu adalah kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun." Wahai manusia, ingatlah atas nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu agar kamu beruntung. Juga Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Jikalau engkau bersyukur atas nikmatku akan aku tambah berkali lipat. Tetapi ketika engkau ingkar atas nikmatku," kata Allah, maka Allah memberikan peringatan bahwasanya azabnya Allah sangatlah pedih. Kalau kita mau menghitung-hitung nikmat Allah, belum selesai kita hitung nikmat Allah, sudah habis umur kita untuk menghitung nikmat Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an juga, mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Jikalau engkau menghitung-hitung nikmat Allah, engkau tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Karena satu nikmat bisa jadi menjadi cabang daripada nikmat-nikmat yang lain. Sehingga nikmat itu sangat tidak bisa kita hitung, saking banyaknya yang Allah berikan kepada kita. Tafakur ini menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyibukkan diri kita untuk bersyukur atas nikmat yang batin dan nikmat yang zahir. Tafakur yang ketiga yaitu tafakur kita atas pengetahuan Allah kepada kita. Apapun gerak-gerik kita, apapun langkah kita, segala bentuk aktivitas kita, yaitu sepengetahuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam hati seseorang. Maka Allah tahu sebelum ia melangkah, Allah sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Maka telah kami ciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang terbesit di hatinya. Bahwasanya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahwasanya Allah lebih dekat daripada denyut nadi seseorang. Maka jawaban inilah, pernyataan ini dalam Al-Quran memberitahukan kepada kita bahwasanya Allah mengetahui apa yang kita perbuat di muka bumi ini. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ia selalu bersamamu dimanapun ia berada. Tafakur ini memberikan kepada kita pengetahuan, rasa takut, rasa khauf atas perbuatan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu senantiasa memperbanyak amal soleh, selalu berbuat baik, takut kepada Allah, rasa khauf yang tertanam dalam diri kita berkat tafakur ini, agar kita selalu takut atas apa yang kita perbuat dan selalu terpacu mengerjakan amal soleh. Tafakur yang keempat, yang berikutnya adalah kita bertafakur atas kekurangan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atas bolongnya kita di dalam amalan-amalan soleh. Lantas Allah mengingatkan kepada kita, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un." Allah mengatakan, wahai manusia, afahasibtum, apakah kamu tidak mengetahui, apakah kamu mengira bahwasanya Allah menciptakanmu di muka bumi ini hanya dengan hampa, sia-sia, tidak ada gunanya?
wa annakum ilaina la turja'un. Sehingga kalian memikirkan, menyangka bahwa kalian tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan dalam Al-Quran bahwasanya tujuan kita di muka bumi ini ialah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bahwasanya tidak kuciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah banyak lingkupnya. Beribadah tidak hanya kita melaksanakan sholat, tetapi beribadah juga sangat banyak macamnya. Salah satunya dan diantaranya yaitu kita menuntut ilmu, kita bekerja, itu adalah nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tafakkur ini menambah daripada rasa kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita selalu mengingat bahwasanya kita di muka bumi ini yaitu tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain, tidak bukan. Agar tafakkur ini juga mengingatkan kepada kita bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang harus kita persiapkan adalah bekal di dunia untuk kita bawa ke akhirat nanti. Apa itu? Yaitu kita beramal soleh. Agar kita mempunyai bekal nanti di akhirat ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafakkur yang terakhir, tafakkur yang kelima, yaitu kita memikirkan daripada kehidupan kita di dunia ini. Bahwasanya ini hanyalah kehidupan yang fana. Jangan kita sampai terlena, jangan kita sampai terbuai oleh kesenangan duniawi yang menipu di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan kepada kita bahwasanya dunia ini hanyalah tipuan semata saja, tetapi manusia memilih dunia itu, sedangkan akhirat ialah kekal abadi di dalamnya. Dunia hanyalah tempat bermain saja. Dunia hanyalah tempat bersenda gurau saja. Tetapi kehidupan yang sebenarnya ketika kita berada di akhirat kelak. Mudah-mudahan daripada 5 tafakkur yang Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad paparkan kepada kita, kita selalu merenungkan dan berpikir daripada semua yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita selalu terupgrade untuk berpacu di dalam kebaikan di dunia maupun di akhirat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.